Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama kami di cerita horror story ya. Di kesempatan kali ini kita akan bercerita gulai daging ibu ya. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya tekan tombol like, share, subscribe, dan komen ya. Oke, tanpa lama-lama kita mulai. Aroma masakan menyeruak begitu menggoda keluar dari rumah berlatar luas di samping Bu Parni. Wanita parubaya yang sedari tadi menelan ludah membayangkan betapa nikmatnya makanan yang sudah lama diidam-idamkan keempat anaknya. "Bu, bau apa ini, Bu? Nikmat sekali." Tono, anaknya yang berumur 4 tahun, berdecak berulang kali, seolah ikut merasakan nikmatnya aroma yang masuk dalam khayalannya. "Bayangin nak, itu daging gulai, teksturnya lembut, bumbunya meresap sampai ke sela-sela daging, kuahnya kental, dimakan pakai nasi, enak nak." Tono kecil menutup matanya dan membayangkan apa yang diucapkan ibunya yang kini sedang mengelus rambutnya. Sayang, ia kembali mengecap, merasa menikmati setiap kunyahan nasi bercampur daging dalam mulutnya. Parni yang melihat ekspresi dari bocah polos itu tak tahan untuk menitikkan bulir bening yang sejak tadi berontak ingin keluar di sudut matanya. Sembari menggigit bibir, Parni merutuki nasib buruk yang selama menghampiri keluarganya. Kemiskinan yang menggerogoti hidupnya serta suami yang lumpuh, haruskan tubuhnya yang memasuki usia renta harus terus berjuang demi menghidupi orang-orang yang ia sayang. Ibu mana yang tak ingin melihat anaknya makan enak, membiarkan buah hatinya tumbuh sehat dan memenuhi segala kebutuhannya, memberi kehidupan layak dan bahagia. Semua ibu punya impian yang sama, ingin melihat anak-anak mereka sehat dan memastikan perut mereka kenyang. Begitupun Parni, ia bukannya tak menangis membiarkan anak-anaknya hanya makan nasi aking, nasi bekas kemarin yang baginya sangat berharga. Sengaja meminta kepada tetangga agar keluarganya bisa makan. Dengan hati teriris, ia jemur nasi sebelum ia tanah kembali dan makan bersama dengan keluarganya tanpa lauk ataupun sayur yang menemani. Kadang-kadang jika beruntung, sayur singkong di belakang rumah bisa ia petik dan jadi pendamping nasi terasa amat nikmat bagi mereka. Telur, ayam, daging, jangan tanya, mereka tak pernah merasakan kecuali hari raya Idul dan Idul Adha tiba. Ketika anaknya yang sedari tadi main di luar berlarian di rumah, memeluk tubuh legam ibunya, seraya merengek di pangkuan Parni yang bergantian mencium kening keempat anaknya. "Bu, baunya enak banget ya, Bu," ucap si sulung Tony dengan wajah memelasnya. Parni hanya mengangguk pelan. "Kapan ya kita bisa masak gulai, Bu? Tini pengen, Bu," timpal anak keduanya. "Tono juga, Bu. Tony juga, Bu. Tina juga, Bu." Dicecar pertanyaan yang tak mungkin ia jawab, Parni hanya mengulas senyum getir dan beranjak dari duduknya. "Nanti Ibu buatin, sekarang kalian makan adanya dulu ya. Ibu mau ke rumah nenek dulu." "Oh iya, Bu. Ibu nitip bapak sebentar." Keempat anaknya melonjak girang, sementara Parni melangkah gontai keluar rumah. Pikirannya bingung bukan kepalang. Dari mana ia bisa mendapatkan daging? Jangankan daging, telur pun ia tak mampu. Terbit keinginan hatinya untuk meminjam uang pada mertuanya, tapi ketika teringat kembali jika mertuanya sudah mewanti-wanti untuk tidak datang menginjakkan kaki lagi di rumahnya,
membuat wanita parubaya itu mengurungkan niat dan memilih duduk di bawah pepohon rindang yang dekat dengan area pemakaman. Itulah akibat jika masih melawan orang tua. Sekarang kau urus saja Gito, suamimu itu. Aku tak sudi melihat mukanya lagi. Sejak awal sudah tahu jika kamu itu cuma akan jadi pembawa soal bagi dan juga anakku. Tapi memang dasar ngeyel, dia tetap mau menikahimu. Salah siapa masih nekat menikah, padahal kamu tahu aku tidak suka. Kata-kata yang menyakitkan itu selalu terngiang dan seolah enggan untuk pergi dari benak Parni. Hatinya terlampau sakit, air matanya kembali menganak sungai, menyebabkan sesak dalam dadanya. Wanita itu kemudian memejamkan mata dan menengadahkan ke atas, membiarkan perih di hatinya. Kembali wajah keempat anak dan suaminya membayang di pelupuk mata. Ia terhenyak saat mendengar suara beberapa orang yang berbincang dari area pemakaman. Ia lalu membuka mata dan berdiri, mengintip dalam area pemakaman demi menuntaskan rasa penasaran di dalam pikirannya. Benar saja, 4 orang lelaki dewasa sedang membawa cangkul dan sebagian menggali di pemakaman. Dari percakapan mereka, Parni tahu jika ada bayi yang akan segera dimakamkan saat itu juga. Parni mengintip di bawah tembok yang membatasi area pemakaman dengan kebun warga. Sebuah ide terbit begitu saja, ide gila yang akan menjawab semua gundah yang ada di hatinya. Parni tersenyum riang kala membawa sebuah karung putih di pundaknya. Ia sengaja menghindar dan bersembunyi jika ada tetangga yang lewat. Saat keempat anak bertanya, Parni hanya memberi pesan untuk menunggu bersama bapaknya. Tak ada seorang pun yang boleh masuk dapur selama proses memasak. Anak-anak menurut, yang penting mereka bisa makan. Jika hanya disuruh menunggu, itu bukan hal yang sulit untuk dikerjakan. Sebuah senyuman bahagia tersembunyi di bibir Parni. Tangannya amat lihai mencincang-cincang daging dan meracik bumbu. Sebagian daging ia masukkan ke dalam kulkas yang sudah berkarat. Sisa kejayaan suaminya sebelum sakit-sakitan. Daging ia masukkan setelah bumbu bercampur santan yang ia parut dan peras sendiri dari kelapa yang tumbuh di belakang rumah. Wajahnya amat bahagia begitu memikirkan keempat anak dan suaminya makan dengan lahap, karena untuk pertama kali ia memasak makanan yang diimpikan seluruh keluarganya. Aroma gulai menguar memenuhi ruangan. Keempat anak Parni berteriak girang seolah tak sabar untuk menyantap hidangan yang dibuat oleh ibu mereka. Parni menuang gulai daging yang sudah matang ke dalam mangkuk dan membawanya keluar dengan hati yang gemuruh riang. Keempat anaknya menyambut dengan gembira. Mereka makan dengan amat lahap hingga meminta tambah berulang kali. Sementara Parni dan rasa sayang menyuapi suaminya, Gito yang bersandar di ujung ranjang. Parni menatap haru keempat anaknya yang mengucap terima kasih kepadanya. Ia bersandar dari lamunannya kala mendengar suara serak Gito suaminya. Dari mana uang untuk beli daging, Bu? Tumben bisa makan enak. Parni bergemik sejenak, jantungnya berdegup kencang, seolah ada ribuan mata kini menatapnya. Ia seperti sedang diinterogasi polisi. Ada orang baik hati tadi kasih sedekah di jalan, Pak, jawabnya terbata. Oh iya, alhamdulillah kalau begitu, Bu. Rasa gulanya amat nikmat. Jika masih ada sisa, jual aja, Bu. Mana tahu laku, usul suaminya. Parni terdiam sembari berpikir.
Benar kata suaminya, jika bisa dijadikan ladang uang, kenapa tidak? Iya bu, gulanya enak sekali bu, jualan aja bu, pasti laku. Tony, anak sulungnya, ikut menimpali. Merasa diberi banyak dukungan, rasa percaya diri Parni terbit seketika. Ya, mulai besok ibu akan berjualan gulai daging istimewa. Sulis, tetangga sebelah rumah Parni, mengendus. Hidungnya kembang kempis mencium bau yang amat enak dari rumah gubuk yang selama ini amat jarang sekali tercium bau masakan. Ya, sebagai tetangga dia tahu betapa susahnya Bu Parni. Ia yang sebagai ibu rumah tangga harus rela bekerja tukang gosok keliling yang hanya berpenghasilan 20.000 setiap ada yang memakai jasanya. Itu pun tidak setiap hari, kadang 2-3 hari ia harus gigit jari karena tak ada yang menghubungi. Itulah yang sering dikeluhkan oleh tetangga itu. Kadang ia sering melihat Bu Parni menangis, memikirkan nasib keempat anak dan suaminya yang lumpuh hingga tak mampu mencari nafkah. Sulis tahu betapa susahnya tetangganya itu. Dialah yang sering memberi sekedar lauk jika masak lebih dan juga beras. Sesungguhnya ia tak tega melihat nasi kemarin yang pada akhirnya ia pun memberi karena paksaan dari Bu Parni. Seperti hari ini ia mendapat daging dari mertuanya setengah kilo. Ia ingin membagi ke Bu Parni, tapi untuk dirinya dan keluarganya pas-pasan. Alhasil hanya bisa mengelus dada dan meminta maaf hati. Namun siang ini ia mencium aroma yang sama. Hatinya mulai bertanya, dari mana Bu Parni hingga bisa memasak daging seperti dirinya. Astagfirullah, maafkan aku Tuhan. Sulis menepuk mulutnya sendiri, merasa berdosa sudah berpikiran buruk pada wanita sederhana yang selalu berbuat baik padanya. Didera rasa penasaran yang teramat sangat, Sulis memberanikan diri untuk singgah ke Bu Parni. Sulis mengetuk pintu belakang rumah tetangganya itu. Tak ada sautan. Ia dengar hanya suara riang anak-anak disertai tawa bu bapaknya. Sulis ingin beralih dan memutar tubuhnya menuju arah depan, tapi tiba-tiba pandangannya tertuju pada karung yang ada di belakang rumah. Karena terdapat merah-merah seperti darah dari kejauhan. Dengan kaki gemetar, Sulis mendekat. Ia akan menyentuh karung itu. Tiba-tiba, kriet. Pintu belakang rumah bergerak. Sulis tersentak dan memandang ke arah sosok yang tengah berdiri dengan wajah tak suka. Ada apa, Lis? Sosok yang tak lain adalah Bu Parni itu mendekat. Wajah legamnya terlihat panik saat matanya tertuju pada karung yang tadi ia bawa, lupa membuang dan membakarnya. Ibu, saya lihat karungnya kok banyak bercak darah ya, ungkap Sulis kemudian. Bu Parni bergeming, tapi raut wajahnya tak bisa bohong jika saat ini didera kecemasan yang teramat sangat. Oh itu, kakakku yang berada di desa sebelah suka berburu rusa. Rencana mulai besok aku akan menjual gulai daging rusa untuk tambahan belanja, kilah Bu Parni. Tentu saja wanita itu berbohong. Sedari bayi ia sudah sebatang kara. Ibunya gantung diri waktu punya Parni bayi karena tak kuat menanggung hutang suaminya yang suka berjudi. Bapaknya pun meninggal saat usia Parni 2 tahun akibat overdosis. Parni kecil akhirnya dirawat neneknya yang akhirnya meninggal saat Parni berusia 18 tahun. Parni dewasa sebelum waktunya. Ia harus bisa mengurus semua seorang diri
termasuk mencari nafkah. Di daerah kesusahan yang beruntun, Parni menjadi sosok kuat dan penuh misteri. Dalam hatinya selalu berkata, apapun akan aku lakukan demi melihat anak-anakku bahagia. Oh ya, begitu ya Bu. Tadi saya mencium bau yang sangat harum, makanya saya kesini. Mau tanya resep gitu. Sulis menyunggingkan senyum. Ia tak enak hati karena ketahuan mengintip di belakang rumah Bu Parni. Senyum ketika terbit di bibir Bu Parni. Oh kebetulan, saya memang mau mencicipi daging rusa yang digulai khas resep kampung saya. Bu Parni lantas masuk dan tak lama membawa semangkuk gulai. Ini cicipi, nanti kasih saran apa yang kurang sebelum saya jual. Kembali Bu Parni menyunggingkan senyum dan menyerahkan mangkuk yang berisi gulai daging pada Sulis. Terima kasih Bu, ujar Sulis senang. Sama-sama, tapi lain kali jangan datang dari pintu belakang, kata orang dulu gak sopan. Sulis yang mendengar langsung melebarkan matanya. Ucapan Bu Parni sungguh sangat membuatnya salah tingkah. Apalah Bu Parni marah padanya. Oh iya Bu, kalau begitu saya permisi dulu Bu. Terima kasih sekali lagi untuk daging gulainya. Dengan wajah yang sulit diartikan, Sulis pamit dan memutar tubuhnya. Ia melangkah dengan hati yang tak enak. Bu Parni masih tetap berdiri di tempat sembari menatap langkah-langkah Sulis yang tergesa. Salah satu sudut bibirnya ditarik hingga menciptakan senyuman sinis yang membuat siapapun akan bergidik ngeri bila melihatnya. Kamu jangan berani-berani ikut campur Sulis. Biarpun selama ini kamu baik, tak menutupi kemungkinan kamu yang akan jadi bahan baku untuk gulai selanjutnya. Lirihnya seraya memutar tubuh dan meraih karung yang ada bercak darah. Ia lalu mengerokok kantung dan meraih koset, mematik api dan membakar karung berserta sampah yang ada di belakang rumahnya. Hampir saja ketahuan. Besok-besok aku harus lebih jeli, gumamnya sembari melangkah masuk ke dalam rumah. Degup jantung Sulis belum mereda saat tiba di dalam rumah, merutuki semua perbuatan yang baru saja ia lakukan. Ia sama sekali tak menyalahkan kemarahan Bu Parni padanya, karena memang mengakui jika ia salah. Semua itu karena keponakannya. Seharusnya ia bersyukur bila Bu Parni sekeluarga hidupnya sudah jauh lebih makmur dan bisa makan tanpa menyusahkannya, bukan malah diam-diam mengintip dan berpikiran buruk kepadanya. Sulis menghela nafas dalam. Ia lalu menatap gulai yang ada di hadapannya. Aromanya yang sedap menguar hingga membuat perutnya keroncongan. Sepertinya gulai pemberian Bu Parni memang nikmat. Sulis beranjak dari duduknya dan melangkah ke arah dapur, mengambil nasi dari dalam majikom dan kembali ke ruang tengah. Ia sudah tak sabar untuk menyantap gulai yang membuatnya amat berselera. Benar saja, satu suapan kuah masuk ke dalam mulutnya. Ah, nikmatnya. Itu baru kuah, belum dagingnya. Baru kuah saja sudah membuat Sulis meremelek saking enaknya. Gurih, sedikit pedas, ada manisnya. Pokoknya mantul, batin Sulis. Suapan kedua, Sulis mencampur nasi, kuah, dan sepotong daging berukuran kecil, mengunyahnya perlahan. Tekstur dagingnya beda dengan sapi, lebih kenyal tapi berlemak. Ini enak, lebih nikmat dari daging sapi. Sulis berbicara pada dirinya sendiri. Saking nikmatnya, ia seperti enggan untuk berhenti. Suapan demi suapan, selanjutnya ia masih menikmati tanpa banyak berkomentar. Ia mengaku bahwa masakan Bu Parni memang sangat enak. Ia yakin jika nanti berjualan, gulai Bu Parni pasti laku keras. Hingga kuah menyusut dan daging tinggal seberapa potong, mata Sulis menangkap sesuatu yang berbeda pada daging yang membuatnya mengernyitkan dahi heran.
Ia menyendok daging tersebut dan memperhatikan dengan seksama. Seketika tangannya gemetar dan melempar sendok berisi daging ke sembarang arah. Jari tangan. Dengan hati yang masih berdebar, Sulis mencari sesuatu yang ia pikir adalah potongan jari tadi. Sayangnya, setelah setengah jam mencari, benda itu tak kunjung ia temukan. Ia sesungguhnya masih sangat ragu dengan penglihatannya. Apa itu memang jari tangan manusia atau hanya mirip semata? Sudahlah, mungkin itu ceker ayam yang dicampur saja, pikir Sulis. Ibu beranjak beranak satu itu bangkit dan membawa mangkuk yang berisi beberapa potong daging dan separuh nasi yang tak habis ia makan ke dapur. Selera makannya seketika hilang saat melihat benda yang mirip jari tadi. Manis, 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 seru Sulis memanggil kucingnya, berniat memberikan sisa daging untuk kucing kesayangannya. Manis datang sembari menengok riang, mengendus mangkok yang diberikan Sulis di hadapannya. Bukannya malah melahap daging yang bagi Sulis amat nikmat itu. Manis malah terlihat mau muntah dan memutar tubuhnya. Sulis yang sulit melihat tingkah kucing berbulu hitam lebat itu merasa heran. Tak pernah sekalipun Manis menolak daging apapun pemberiannya selama ini, karena kucing gembul itu memang doyan makan. Sulis mengambil kembali mangkuk yang berisi daging dan mengarahkan ke hidungnya, mengendus bau gulai yang terasa berbeda, aroma amis yang masih terasa. Tak menunggu lama, ia segera melangkah ke arah dapur dan membuang sisa lauk yang tak ia makan begitu saja. Tanpa ia sadari, sepasang mata menatap dengan kilat amarah karena pemberian begitu saja ia buang. Darahnya mendidih seketika. Gagang sapu yang ia pegang cengkram dengan geram. Sialan, susah-susah dibuat, main dibuang. Awas kau Sulis, gumamnya geram. Parni melangkah girang membawa keranjang hijau berisi beberapa bungkus gulai dari hasil masakan mengelilingi kampung. Dengan wajah sumringah, Parni menawarkan dagangannya. Tak lupa mencicipi dengan satu bungkus kecil tester yang dihadiahi pujian dari para tetangga dan calon pembelinya. Mereka memuji rasa dan juga harga yang cukup murah untuk ukuran gulai daging yang banyak. Dalam sekejap, jualan Parni ludes tanpa sisa. Ia melangkah riang menuju rumah. Selama setahun belakangan, semenjak suaminya mengalami sakit lumpuh, ia tak pernah memegang uang sebanyak hari ini. Berbagai asa ia ukir dalam kalbunya, membeli makanan jajanan yang selama ini dirindukan anak-anaknya. Selama ini anak-anaknya hanya bisa menelan ludah saat melihat teman-teman seusianya menyantap makanan ringan. Mereka hanya bisa melihat tanpa mampu meminta, karena mereka tahu beberapa sulit hidup mereka. Jangankan untuk jajan, makan pun nasi bekas orang yang sudah termakan dan sudah berbau tengik. Tapi demi perut yang minta diisi, mereka menepis rasa bau dan terkadang membuat nasi tercekat keroncongan. Hidup bagi keempat anak Parmi sangatlah keras. Untuk seragam sekolah pun mereka harus bergantian pakai. Jarak usia anak yang tak sampai 2 tahun membuat mereka bagi seumuran, bertubuh kurus dan juga hitam. Terkadang mereka membantu Parni mencari plastik-plastik bekas di sekitar kampung. Mereka anak-anak yang baik, yang mengerti bagaimana susahnya kedua orang tua di usia teramat belia. Tony anak pertama saja belum genap berusia 10 tahun. Dari pemulung itulah keempat anak itu saling menyuap jajan satu sama lain. Jajan yang bagi anak-anak seusia mereka itu gampang, amat susah bagi keempat anak Parni. Bukan Parni tak tahu bagaimana kegundahan keempat anaknya, tapi keadaan yang membuat hanya bisa diam
sembari menitikan air mata, apalagi ketika melihat senyum terbit di wajah keempat buah hatinya saat berbagi sebungkus jajanan. Bukan hanya teriris, tapi ia akan rela menyerahkan nyawanya sendiri demi melihat kebahagiaan yang terpancar setiap hari. Saat melewati kuburan, Parni menghentikan langkahnya sejenak dan melihat kerumunan warga. Ia hendak mendekati demi mengetahui apa yang sedang terjadi di tempat di mana ia menentukan ide cemerlang yang membuat kantongnya tebal seketika. Saat hendak mendekat, kakinya teramat gemetar. Isak tangis terdengar begitu menyayat hati, membuat batin keibuan Parni begitu saja terbit di relung hati. Ia memilih berlalu bukan karena ia acuh, tapi ada ketakutan yang teramat sangat mengguncang jiwanya. Lebih baik menghindar daripada terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Parni mempercepat langkahnya, melewati banyaknya warga yang ikut merasa penasaran dengan apa yang terjadi di dalam area pemakaman. Ia hanya ingin segera sampai rumah dan bertemu keluarganya tercinta. Sekitar 200 meter sebelum sampai rumahnya, Parni menyempatkan diri singgah di warung yang biasa jadi tempatnya berhutang. Seorang wanita yang hampir senja menyambut kedatangan dengan muka masam. "Mau apa, Par? Hutang? Yang kemarin aja belum bayar," ujarnya ketus saat Parni masuk ke dalam warungnya. Parni mengepal kedua tangannya geram. Jika saja tak berdosa, pasti untuk pertama daging dari wanita ini yang akan ia gulai. Parni menatap dan membayangkan jika lidah yang mengeluarkan ucapan kasar itu ia potong-potong dan dicampur dengan cabai rawit, irisan bawang serta daun salam. Pastinya amat nikmat bila bercampur dengan nasi yang masih hangat. Malah ngelamun. Udah gak boleh utang lagi. Ucapan Nek Tima, sebutan warga pada wanita tua itu, membuat Parni tersadar. Ia beranjak 4 itu lantas menjawab, "Saya datang mau nyicil utang. Besok akan saya lunasi, Nek, janjinya. Ini untuk menyicil utang dan ini untuk membeli beras dan jajan." Parni menyerahkan beberapa lembar uang 10 ribuan. "Tumben bisa nyicil utang dan beli beras. Biasanya minta nasi bekas tetangga," sindir Nek Timah. Darah Parni berdesir saat mendengar nyinyiran Nek Timah. Betapa kejamnya ucapan yang dilontarkan wanita yang seharusnya lebih bisa menjaga lisannya. Sekuat tenaga ia menahan bulir dan menyeruak ingin tumpah saat itu juga. Namun ia tetap bertahan. Janji hatinya, suatu saat ia akan membuktikan pada Nek Timah siapa dirinya sebenarnya. "Saya akan segera membayar semua hutang saya. Nenek jangan takut, dan saya pastikan tak akan pernah satu kali pun meminta nasi lagi kepada tetangga, terutama pada nenek." Parni menangkankan suaranya dan sedikit menyentak tangannya saat Nek Timah menyerahkan bungkusan belanjaan pesanan Parni. Belum sempat menjawab, Parni memutar tubuhnya dan berlalu pergi begitu saja, meninggalkan sesal yang teramat dalam di batin Nek Timah. Ia menyesal, terbawa emosi dan berucap kasar hingga tetangganya miskin itu terluka karena ulahnya. Wajah Parni menghangat saat butiran air mata itu begitu saja ia pinta. Ia segera menyekanya. Kehidupan yang keras kadang tak memberi celah untuknya, meski hanya sekedar menangis menyesali nasib. Senyum Parni terbit seketika saat melihat keempat buah hatinya sedang menunggu di depan rumah dengan wajah penuh asa. Parni memandang mereka dari jauh, bukan hanya senyum, tapi sorakan girang yang membuatnya mulut Parni bergumam. "Ibu akan melakukan apapun demi kalian, meski nyawa ibu jadi taruhannya."
Tersiarlah kabar gulai daging Parni yang nikmat, membuat banyak orang yang rela antri untuk mencicipi, tak kecuali Halimah, ibu dari Gito alias mertua Parni. Desus-desus tentang nikmatnya gulai daging yang katanya gurih dan membuat lidah bergoyang menjadikan rasa penasaran kian memuncak di hati Halimah. Sore ini ia begitu antusias ingin berkunjung ke rumah menantu miskin yang selalu ia dihinanya itu, sedikit memaksa anak gadisnya yang baru saja pulang bekerja. Mau apa sih, Mak? Biasanya lihat Mbak Parni aja sudah mau muntah. Sarina bercak kesal. Tubuhnya masih teramat lelah sehabis bekerja di pabrik tempat pembuatan saus. Mak penasaran, kata tetangga sebelah masakan Parni itu enak. Mak, selama ini Mama berlaku kasar sama Mbak Parni. Sari aja gak dibolehin ngasih jajan, apalagi bantu keseharian mereka. Padahal Sari kasihan Mbak Parni dan anak-anaknya, pasti sering kelaparan. Desis wanita berkulit putih itu sembari menaruh pantatnya di kursi rotan yang sedikit menghentak. Ya, karena Mama benci wanita miskin yang gak tahu malu seperti dia, bawa sial. Buktinya tuh abangmu lumpuh dan tak bisa bekerja, makan tidur gak bisa ngasilin uang. Halimah malah naik pitam diungkit keburukannya. Semua itu takdir Allah, Mak. Mana kita bisa menolak. Mama kan juga punya banyak warisan. Kasihlah dikit untung begitu, biar Mbak Parni bisa pakai untung modal usaha. Sari mencoba meluluhkan hati Halimah. Alah, menantu gak tahu diri macam itu, jualan enak aja gak ada mikir mau kasih mertua, dasar pelit, bibirnya dengan wajah wasam. Kalau aku punya mertua seperti Mama, juga aku ogah, Mak. Nganter nanti cuma dapat hinaan buat apa? Sari serta merta bangkit. Ia sebenarnya amat kesal dengan sifat mamanya yang pilih kasih. Giliran sang Dewi, menantu abang tertuanya Diman, maknya amat baik. Itu karena Dewi bekerja di kantor besar dan punya gaji yang hampir sama dengan gaji abangnya Diman. Dasar anak kurang ajar kamu. Kalau kamu gak nganter ya sudah, aku pergi sendiri. Mak memutar tubuhnya seraya menghentak kaki merajuk. Ya sudah, Sari aja yang pergi, Mak tunggu aja di rumah. Mama ikut, tapi Mak. Sari akhirnya mengalah karena mendapat ancaman dari Mak yang melebar marah. Dengan sedikit menghela nafas, Sari melangkah ke arah motor, mengikuti langkah mamanya yang nampak bersemangat. Saat itu hari mulai senja, berselip rasa keraguan di hatinya saat motor sudah menyala. Rumah kakaknya yang berada di desa sebelah membutuhkan waktu yang cukup lama dan melewati area pemakaman yang luas. Sari mengeluh saat motor bergerak menjauh rumah, sedangkan Halimah menarik salah satu bibirnya. Ada yang sesuatu di dalam hatinya. Ia bukan hanya sekedar ingin mencicipi masakan menantunya itu, tapi juga ingin melihat bagaimana keadaan anaknya. Mak, kita pulang aja yuk. Hari mulai gelap, mana jalannya sepi, dan sebentar lagi kita masuk area pemakaman. Sari berulang kali menyentuh tengkuknya, merasa gelanyar aneh, dan buku kuduknya berdiri saat motor semakin dekat di area pemakaman. Ah, sudahlah, tak akan ada apa-apa. Halimah masih ngotot dan menolak pulang. Alhasil, Sari tetap melanjutkan perjalanan mereka meski hati mengerutu kesal. Sari menyelempitkan mata ia saat melihat seorang seperti duduk di pinggir kuburan. Bunyi berisik seperti orang yang bercakap-cakap terdengar lantang membuat darah Sari berdesir seketika. Jantungnya gemuruh kencang. Sari yang didera rasa takut yang teramat sangat tanpa sadar menggas mobil motornya
hingga laju motornya sangat kencang. Halimah di belakang hampir saja terjungkal. Kala saja ia tak sigap mencengkeram baju kerja anak perempuannya itu. "Sari, jangan ngebut-ngebut," teriak Halimah saat mereka sudah melewati kuburan. Nafas Sari tersengal-sengal. Berapa kali ia menarik nafasnya susah payah. Ia bisa sedikit lega saat melewati kuburan. Baru saja Sari ingin menjawab pertanyaan mamanya, runggunya mendengar suara lirih bayi yang sedang menangis. "Oe, oe, mak, pegangan." Sari kembali tancap gas karena ia yakin tak mungkin ada bayi di tempat penuh dengan pepohonan rindang dan ilalang tinggi, karena di samping komplek pemakaman memang terdapat semak yang cukup luas. Sementara motor Sari yang saat itu melaju kencang membuat seseorang yang memang duduk di depan komplek makam menatapnya heran dan bertanya-tanya. Ia menggaruk kepalanya yang tak gatal melihat tingkah wanita yang bawa motor ugal-ugalan seperti ketakutan. Laki-laki itu lantas bangkit dan masuk ke dalam area makam dan kembali duduk di makam bersama beberapa orang yang berjaga. Mereka duduk sembari menyantap gorengan dan minuman kopi mengelilingi kuburan bayi yang baru saja dimakamkan tadi sore. Semenjak hilangnya mayat bayi yang baru dimakamkan beberapa hari yang lalu, warga selalu berjaga jika ada keluarga yang meninggal dunia. Kasus pencurian mayat belum terungkap dan ia membuat semua orang takut. Banyak yang berspekulasi jika itu diambil binatang buas, dan ada juga yang berpikir ilmu hitam. Entahlah, karena semua masih menjadi misteri yang belum terungkap. Sesampai di rumah Parni, Sari tak lantas turun. Rasa takut masih menguasai dirinya. Ia terlihat enggan untuk masuk ke rumah ipar yang sudah sejak lama tak pernah ia singgahi karena dilarang keras oleh mamanya. "Kamu gak turun? Ayo, cepat, ini udah malam." Halimah menekan suaranya agar Sari mau menurut dan ikut ke dalam. "Mak, duluan aja, Sari mau membeli jajan di warung depan untuk anak-anak Bang Gito," sautnya saat mulai tenang. "Alah, ngapain susah-susah beli jajan untuk anak-anak dekil bin kumel seperti mereka?" gerutu Halimah, berniat mencegah anaknya yang hendak bergerak ke warung bersama motornya. "Mak, biar begitu mereka cucumu, sadarlah Mak, sebelum hal buruk terjadi pada Mama." Tanpa menunggu jawaban mamanya, Sari memutar motor dan melaju dengan kencang menuju warung yang sempat ia lihat sebelum sampai di rumah abang nomor 2-nya itu. Halimah mengeram marah, merasa Sari tak mengindahkan ucapannya. Ia lalu berbalik dan melangkah menuju rumah papan yang sebagian sudah lapuk dan dimakan rayap. Langkahnya terhenti sejenak saat tiba di depan pintu rumah menantu yang amat ia benci. Kalau tidak karena rasa penasaran begitu tinggi, ia tak ingin sedikit pun untuk menginjakkan kaki di rumah gubuk yang penuh debu seperti saat ini. Tok tok tok. Ia mengetuk pintu dengan kuat, membuat rumah papan itu sedikit bergetar karenanya. Berulang kali ia memanggil si empunya rumah. Tak ada sautan, tapi kemudian beberapa detik kemudian terdengar derap langkah mendekati pintu dan merasa serta-merta membuka pintu dengan tergesa. Seraut wajah lelah memakai mukena usang yang sudah terkoyak di beberapa tempat menatap nanar kedatangan Halimah. Bibirnya bergetar seolah tak percaya sosok yang saat ini berdiri di hadapannya. Ibu, desisnya. "Mari masuk, Bu." Wanita yang tak lain adalah Parni itu segera menyinyir dan menunduk hormat saat mertuanya itu hendak melangkah masuk. Pandangan Halimah mengendar segala arah. Rumah kayu bobrok yang membuatnya jijik
ia tak menyangka anaknya betah tinggal di tempat kumuh dan hidup susah bersama Parni. "Mana Gito?" Ia menyentak tangannya saat Parni hendak mencium tangan ibu dari suaminya itu. Dengan suara yang tercekat, Parni berusaha menjawab karena ia mendapat perlakuan tak mengenakan. Ada Bu, di kamar, baru selesai minum, baru selesai sholat." "Anak-anakmu mana?" tanyanya penuh selidik. Matanya tetap memerhatikan setiap inci dari rumah Parni yang membuat bergidik jijik. "Mereka biasa tertidur setelah habis maghrib Bu, karena tak ada TV," jawab Parni pelan. "Kalau begitu aku mau ketemu sama Gito." Tanpa permisi, Halimah melangkah menuju kamar anaknya, sedangkan Parni mengikuti dari belakang. Halimah menatap kasihan anaknya yang saat ini sedang menyuap makanan dengan susah payah. Hanya nasi dan sayur tanpa lauk. Tanpa terasa, air matanya mengalir di ujung matanya. Gito yang sedang menyuap segera menghentikan makanan dan melayangkan senyum pada mamanya yang saat itu masih berdiri mematung di abang pintu. "Gito, malangnya nasibmu nak, ikut mama pulang, nanti mak masakin masakan yang layak untukmu." Semarah-marahnya Halimah pada Gito yang lebih memilih pada istri yang dari dulu ia tentang. Tapi saja Halimah tak tega melihat anak nomor 2-nya itu dalam kondisi kurus tak terawat. Parni hanya bisa menghela nafas pelan. Dadanya seketika sakit mendengar ucapan ibu mertuanya. Ia sadar memang saat ini suaminya sangat jauh berbeda dengan saat sebelum suaminya sakit. "Kok Parni, bagaimana caramu merawat anakku? Sudah aku bilang, kamu itu hanya pembawa sial." Halimah mengarahkan jari telunjuk ke kening Parni hingga kepala Parni sedikit terdorong ke belakang. Parni hanya bisa mencengkeram kenahnya. Ibu mertua memang selalu berburu padanya, tapi kali ini perbuatan sangat menyakitkan. "Mama," Sari yang baru saja datang dan melihat kejadian tak mengenakan itu langsung berlari dan membantu Parni berdiri. Kilat amarah begitu terpancar di mata Sari. Kali ini mamanya sungguh sangat keterlaluan. Kantong berisi jajanan untuk keponakan terbang begitu saja, terlempar dari tangannya tanpa sadar. "Mama ini, meski Mbak Parni tak melawan, Sari rasa mama tak berhak berbuat kasar. Mbak Parni juga menantumu, anakmu, Mak." Suara Sari menggelegar. Sedikit terhuyung sembari menahan tangis, Parni melepas genggaman tangan si adik ipar dan berlari ke arah kamar anak-anaknya saat mendengar suara si bungsu Tono yang menangis. Sari menatap geram mamanya. Begitupun Gito, lelaki lumpuh itu hanya menangis menghadapi sikap mamanya yang keterlaluan pada istri yang selama ini banting tulang demi dirinya dan keempat anak mereka. "Kalian ini bela wanita gak jelas macam Parni, pembawa sial. Ngerti gak kalian? Hah? Mak tadi janji datang kemari cuma mau mencicipi gulai daging buatan Mbak Parni. Tapi kenapa malah marah begini?" Sari kembali mengungkit niat awal mamanya. Halimah hanya terdiam membungkam mulutnya. Parni yang berada di kamar sebelah membuka telinga lebar-lebar. Hatinya bukan sakit, bukan kepalang. Sembari menepuk pantat Tono pelan agar bocah itu kembali tertidur nyenyak. Tangis Parni pun pecah dalam kebisuan. Hidupnya yang baru saja akan bahagia karena usaha gulai dagingnya yang selalu habis dan mendulang rupiah, kini ia harus menelan pahit akan kehilangan suami, karena pasti ibu mertuanya akan membawa pergi Gito setelah pertengkaran malam ini. Parni terisak sembari mencekam dadanya yang teramat sakit.
Ia hanya menunggu momen berikutnya. Ia pasrah. Mungkin memang bahagia tercipta bukan untuknya. Setelah perdebatan panjang dan waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam, Halimah akhirnya memutuskan untuk pulang dan berjanji membawa serta anak keduanya, Gito. Setelah ia menyuruh anak pertamanya, Diman, menjemput dengan membawa mobilnya. Hati wanita mana yang tak hancur mendengar suaminya akan bawa pergi jauh darinya. Tapi Halimah beralasan jika tinggal bersamanya, Gito akan lebih terawat dan bisa disembuhkan. Parni hanya bisa pasrah. Tak ada kata terucap dari mulutnya. Ia larut pada kesedihan yang teramat dalam. "Ayo Sari, kita pulang," ajak Halimah dengan suara yang ditekan. Ia sudah jengah berada di rumah kumuh milik menantunya. "Sari, mau nggak, Mak? Trauma lihat kuburan tadi. Kalau kamu nggak mau pulang, Mama pulang dengan siapa?" bentak Halimah. "Mama pulang sendiri aja," ujar Sari. Ia berkeras tak ingin pulang malam itu juga. "Baik, Mak pulang sendiri," wanita tua itu menjawab enteng. "Naik apa, Mak?" tanya Parni saat itu memberanikan diri untuk bicara. "Alah, tukang ojek banyak, ngapain takut?" serutnya sembari berdiri dan menatap tajam ke Sari. "Mak jangan ngeyel, Mak, besok aja lagi." Sari berusaha menahan mamanya, tapi Halimah tak peduli. Ia melangkah dengan tergesa-gesa tanpa menghiraukan panggilan anak dan menantunya. Sepeninggal Halimah, Sari berniat untuk menumpang ke kamar mandi, sedangkan Parni kembali masuk ke dalam kamar. Pandangan mata Sari mengedar ke segala arah. Dapur milik Parni masih sangat tradisional, masak pakai tungku dan kayu bakar berhamburan. Sari sempat berkedip ngeri saat matanya tertuju pada pisau besar yang sepertinya bertugas memotong daging. Begitu tajam dan tampak mengerikan. Pluk. Sari terlonjak saat bahunya seperti ditepuk seorang dari belakang. Benar saja, saat Sari menoleh, Parni sudah berada di belakangnya, sembari tersenyum simpul. Serta merta Sari memutar tubuhnya dan mendapati Parni sudah berganti pakaian dan memakai sepatu bot. Karung putih sedang ia lipat. "Mbak, titip anak-anakku dulu, Mbak ada urusan," ujarnya. "Mau kemana?" tanya Sari penasaran. "Mau kemana Parni di jam mendekat tengah malam begini?" "Ada perlu, pokoknya kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Tidur di kamar anak Mbak aja," tanya menunggu jawaban dari Sari. Parni melangkah pasti meninggalkan rumah. Sedangkan Sari dilanda rasa khawatir yang teramat sangat. Bagaimana keadaan mamanya? Mengapa ia melihat Parni amat tenang dan bahagia malam ini, padahal ia baru saja bertengkar dengan mamanya? "Parni, ia mau kemana?" Oke ya, itu tadi cerita dari Gulai Daging Ibu ya. Ditunggu part selanjutnya ya. Sebelum cerita aku tutup, alangkah baiknya tekan tombol like, subscribe, dan komen. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.